Jadi Tengku Cik Abdul Wahab itu 1894. Kemudian perang Aceh terus sampai Tengku Umar. Tengku Umar terakhir Cut Nyak. Nah setelah 1903 Aceh melihat fase yang lain. Sebenarnya kita tidak mungkin lagi berperang dalam secara besar-besaran. Maka oleh para ulama inisiasi ketika itu Tuanku Raja Kemala mengalihkan dari perang fisik kepada perang intelektual. Maka di 1903 itu ada perjanjian damai antara Aceh dengan Belanda yang diwakili oleh Tuanku Raja Kemala dan Panglima Polim. Akhirnya 1903 para ulama kita sebahagian ada yang masih berperang tapi tidak banyak lagi, hanya gerilya. Tapi mereka mengalihkan ke membangun lembaga pendidikan. Perang literasi. Maka 1904 Tuanku Raja Kemala, beliau sudah alim sebenarnya, berangkat ke Arab, belajar lagi di sana dari 1904 tahun. Pulang beliau bangun semacam Islamic Center. Beliau bangun. Tapi ala kulli hal ini rombel 1941 Syekh Mudawali dengan murid-muridnya. Kemudian baru 1960. Ini sisi penting dari sejarah ulama Aceh. 1960 atau 61 sesudah Aceh ini kan ada namanya perang DI gitu, yang dipimpin Abu Bureih. Sampai Aceh berpindah dari Darul Harab kepada Darussalam. Darul Harab negeri Parang kepada Darussalam. Oleh ulama termasuk Profesor Ali Hashimi meminta kepada Bung Karno supaya Aceh untuk menyejukkan hati masyarakat Aceh karena berperang terus, maka digagaslah IAIN Araniri, kemudian Unciah digagas, Kopelma Darussalam. Harapan saya sebenarnya sederhana saja, apa? Bahwa sejarah Aceh itu harus kembali diangkat, terutama sejarah sanad para ulama kita itu yang luar biasa. Jadi kita, karena juga kita sampaikan di pengajian dan di mana-mana, Aceh katanya kita memang pernah mengekspor emas, mengekspor gas dan lain-lain kan. Ya, itu sudah habis walaupun ada tempat yang baru. Tapi Aceh ini dikenal dengan Serambi Mekahnya. Aceh ini dikenal dengan Islamnya. Jadi kalau berbicara keislaman itulah Aceh. Jadi Aceh itu tak bisa dilepas dengan keacehannya, keislamannya, ulamanya. Kiprah ulamanya. Jadi dengan ada tulisannya supaya kita kembali mengetahui jati diri keacehan kita. Jadi kalau mau misalnya Aceh katakan ingin berjalan jauh atau bagaimana, harus tahu dulu kiprah sejarah Aceh. Jadi orang-orang terdahulu dari masa Iskandar Muda misalnya sampai pada masa sekarang dan seterusnya harus kita tarik garis. Ada sisi positifnya di mana dilanjutkan. Ada sisi kekurangannya di situ diperbaiki. Jadi kalau kita ingin maju ada tesa, antitesa, sintesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Manar Podcast yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama saya Rifki Hidayatil Khaliq yang akan memandu acara podcast pada episode kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Baik sahabat Al-Manar Podcast yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang berbahagia ini merupakan sebuah kehormatan bagi kita dan sebuah kebahagiaan bagi kita. InsyaAllah kita akan berbincang-bincang dan akan berdiskusi bersama guru kita bersama Dr. Nurkhalis Mukhtar. Tentunya pembahasan pada pagi hari ini sangat menarik, yaitu kita akan membahas seputar ulama-ulama Aceh, sanad-sanadnya, dan juga kita akan membedah ataupun kita akan mengenal dengan salah satu karya beliau yang sudah ada di tangan kita saat ini, yaitu 50 ulama karismatik Aceh. Jadi langsung saja, tidak usah kita perpanjang lagi, langsung saja kita sapa guru kita bersama, Ustadz Dr. Nurkhalis Mukhtar LCMA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum Ustadz? Tamam. Alhamdulillah, ini kami sangat senang bisa mengundang Ustadz
Mungkin sebentar lagi juga Ustaz akan meninggalkan Aceh dan kembali beraktivitas seperti biasanya. Jadi ini sebuah kesempatan yang sangat berharga. Kami rasa Ustaz ya, bisa mendengar wawasan mengenai seputar ulama Aceh. Kemudian juga nanti kita akan mendengar nasihat-nasihat daripada Ustaz, terutama buat kami dan bagi para santri di sini semua Ustaz. Baik Ustaz, mungkin banyak sahabat Almanar Podcast yang ingin mengenal Ustaz lebih lanjut. Mungkin boleh diceritakan Ustaz sedikit bagaimana sebagai permulaan Ustaz ya, bagaimana biografi Ustaz secara singkat dan di mana dulu Ustaz menuntut ilmu, mungkin bisa di-sharing sedikit Ustaz, dan ini bisa mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi sahabat-sahabat Almanar Podcast. Tafadhal Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala ma ba'd. Terima kasih banyak kepada Almanar Podcast yang sudah memberikan ruang waktu sehingga kita bisa bersilaturahim pada hari yang berbahagia ini, dan kepada segenap yang bertugas juga alhamdulillah. Mudah-mudahan channel Almanar Podcast senantiasa menjadi inspirasi bagi semua. Apa yang Ustaz Rifki sampaikan, artinya pendidikan ataupun keilmuan sama seperti Ustaz Rifki, sama seperti ustaz-ustaz yang lain. Artinya belajar dari mulai mungkin tingkat ibtidaiyah sampai sekarang alhamdulillah, terakhir menyelesaikan doktoral di Sudan, Afrika, di jurusan hukum Islam ataupun dirasa Islamnya fikih atau fatwa secara lebih khusus. Dan di sela-sela itu saya punya kegemaran adalah membaca ataupun meneliti, ataupun bukan meneliti, mungkin hobi lah, baca tentang para ulama Aceh. Sehingga alhamdulillah dengan izin Allah, iradah dan inayah daripada Allah, ada coretan-coretan atau tulisan-tulisan yang sudah dibukukan, ya, yang tadi Ustaz Rifki sampaikan, ya mudah-mudahan bisa sedikit menjelaskan tentang para ulama kita. Jadi S1 saya alhamdulillah di Al-Azhar, S2 di UIN Araniri, pernah juga di Institut Ilmu Al-Quran juga, kemudian di Sudan, dan sekarang alhamdulillah mengajar di Pasca Sarjana Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Baik Ustaz, tapi Ustaz mulai dari S1 sudah memang fokusnya ke bidang fatwa dan fikih atau S1 saya bagian hadis. Bagian hadis dan ulumul hadis. Bahkan ada guru kami di sana di Al-Azhar, Profesor Dr. Abdul Muhdi Abdul Qadir Abdul Hadi. Beliau pakar dalam ilmu hadis, terutama takhrij. Jadi kalau ada kitab-kitab takhrij yang kita temukan sekarang itu banyak dari karangan Profesor Abdul Muhdi. Walaupun memang ya, kalaupun kita sebut beliau ulama, beliau luas, kajiannya luas. Ya. Saya hanya sedikit saja. Jadi apa yang membuat Ustaz sehingga berbelok dari yang awalnya adalah ilmu hadis, kemudian berbelok kepada fikih dan ilmu-ilmu yang berkenaan dengan fatwa ini, Ustaz? Iya, ilmu hadis adalah sebenarnya ilmu penting karena mengkaji tentang bagaimana kita memahami sebuah hadis dengan sanad juga. Tapi kenapa kemudian berbelok dengan fikih? Karena sehari-hari mungkin persoalan yang kita hadapi banyak mengkaji tentang fikih Islam ya. Kalau di bulan Ramadan hukum atau hukum fikih berkenaan dengan puasa dan yang berkaitan juga, dan persoalan sehari-hari. Kalau fatwa karena ya, persoalan penting dalam hukum Islam fatwa. Jadi karena memberikan sebuah kepastian hukum. Karena fatwa seperti definisi Syekh Qardawi, jawaban an su'ali sa'il muayyan kana au mubahaman fardan au jamaah. Jadi memberikan sebuah kepastian hukum terhadap pertanyaan itu disebut dengan fatwa, baik individu maupun kelompok. Jadi apa ada sosok di balik maksudnya motivator bagi Ustaz atau inspirasi bagi Ustaz sehingga Ustaz membidangi, bisa kita bilang di bidang fatwa ataupun kajian-kajian tentang fikih ini, Ustaz? Kalau sosok yang paling berpengaruh mungkin adalah ayah, barangkali ayah. Kalau ibu saya usia 1 tahun 8 bulan atau 2 tahun, ibu saya sudah tidak ada lagi. Sudah beliau
Saya enggak kenal ya, kecuali saya melihat fotonya gitu. Tapi ayah ini yang dari kecil mungkin memandang bahwa ilmu pengetahuan itu hal yang sangat penting. Jadi beliau selalu menekankan atau mengingatkan ilmu pengetahuan, ilmu itu yang beliau ajarkan. Sampai beliau Allah yarhamu 2011 sudah kembali ke hadirat Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia rahmat. Amin insyaallah. Berarti memang inspirasi terbesar langsung dari ayahnya, dari almarhum, dari ayah dari juga ayah. dari guru-guru. Jadi guru-guru umpama di SD dulu kami ada di SD Ladan Bu, saya di SD di Aceh Barat Daya. Ada guru saya almarhumah Ibu Mariani. Itu beliau semangat sekali kalau belajar, Masya Allah, tabarakallah. Semangat dalam mengajar. Dulu kan satu guru itu semua mata pelajaran beliau. Yang misalnya kita kelas 1 satu guru, kelas 2 satu guru. Dan alhamdulillah mungkin saya masih ingat SD itu ranking berapa gitu. Alhamdulillah waktu SD alhamdulillah sedikit bagus lah masalah ranking. Jadi kelas 1 ranking 2, ranking 3 kali kan. Kelas 2 ranking 2, ranking 1 apa? Kelas 3 ranking 2, kelas 4 ranking 2, kelas 5 ranking 1. Kelas 4 ranking 1, kelas 5 ranking 1, ranking 2, kelas 6 ranking 1, 2. Jadi guru kita ada Ibu Mariani nama beliau. Allah yarhamu, sudah mudah-mudahan Allah taala berikan karunia rahmat Allah kepada beliau. Beliau banyak mendampingi, memberikan semangat juga. Ketika ikut lomba kita kan ada lomba PPKN IPS misalnya. Kemudian ada Ibu Hajah Siti Mukmin, ini guru di SD. Tapi ada juga guru di pesantren seperti beberapa yang lain seperti Tunku Abdul Salam, Abu Salam, kemudian ada Abu di Cotmane, itu guru Abu Ahmad, kami panggil Ustaz. Jadi beliau pimpinan pesantren tapi dipanggil Ustaz. Beliau tamatan daripada Lamno, tapi kita panggil beliau Ustaz. Ya, Ustaz. Tidak dipanggil Abu, tidak dipanggil Tengku. Memang ya begitu kami memanggil. Ya, Abu namanya Bu. Mudi, nama pesantren Mudi Cokmane. Mudi Cokmane. Ya sekarang anak beliau yang pimpin pesantren. Baik Ustaz, berarti selain orang tua ada ibu apa tadi Ustaz? Ibu Sinti Mukmin ya. Pada tingkatan SD. Kemudian ada lagi Wawan sebenarnya, kalau yang mengajarkan alif batasa itu Wawan. Wawan kakak ayah. Kalau di MSen ada beberapa sosok figur-figur termasuk di Cotmane paman abah saya, paman saya itu nama Pak Musalin, mengajar geografi dan juga guru-guru yang lain. Kalau mungkin di Ustaz Muzakir juga termasuk. Di S1 Al-Azhar banyak ulama-ulama Al-Azhar ya. Masya Allah, itulah mungkin biografi singkat dari Ustaz, mulai dari inspirasi yang pertama ternyata orang tuanya Ustaz ya. Orang tua, orang-orang terdekatnya, guru, bahkan dari guru SD pun sudah Ustaz guru kita Ustaz Nur Khalil sudah mendapatkan inspirasi dari guru-guru SD. Baik Ustaz, ini mungkin yang ditunggu-tunggu dari sahabat Almar Podcast mengenai kitab yang Ustaz sudah karya merupakan salah satu karya Ustaz ini 55 ulama karismatik Aceh. Mungkin dari judulnya boleh kita bahas dulu Ustaz. Jadi sebenarnya makna daripada karismatik itu sendiri apa menurut Ustaz? Sebenarnya tulisan ini kalau saya boleh mengambil sedikit pelajaran ya dari misalnya. Jadi almarhum ayah saya tahun 87, beliau menulis skripsi beliau mengenai Tunku, judulnya begini, Tunku Haji Mudawali, tokoh pendidikan di Aceh Selatan. Jadi tahun 87 karena ayah agak sedikit telat beliau kuliah karena bekerja dulu. Nah yang sidang tulisan beliau itu sekretarisnya Dr. Andes, kita masih Dr. Andes Muhammad Nasir Budiman, Allah yarhamu. Kemudian Dr. Andes Zainal Abidin Alawi, pengujinya, Allah yarhamu, profesor kan. Kemudian Dr. Andes Salamuddin Musa, Dr. Andes Abdullah Ali. Itu saya baca dari kecil, saya
baca tulisan skripsi beliau. Nah di situ beliau tulis tokoh pendidik, beliau jelaskan makna karismatik. Ada beberapa poin, di antaranya karismatik adalah figur yang memberi pengaruh kepada kepada sekitarnya. Kalau di Aceh Selatan mungkin salah satu ulamanya adalah Tengku Haji Mudawali. Tengku Haji Mudawali pada masa dulu, sekarang mungkin kita kenal Abu Yang Mudawali. Ya, gitu. Baik Ustaz, jadi 55 ulama karismatik Aceh. Mungkin Ustaz boleh diceritakan sedikit apa faktor utama ataupun yang mendorong Ustaz sehingga menulis buku ini Ustaz? Buku 55 ulama karismatik awalnya adalah keinginan saya ingin menulis tentang para ulama, karena kita ketahui begini Ustaz, kita sebut bukan tidak banyak karya mungkin, tapi untuk khusus tentang ulama dalam rentang sejarah Aceh sendiri itu mungkin kita kenal Profesor Ali Hashmi. Profesor Ali Hashmi beliau menulis sekitar tahun 90-an atau 92 atau 94 atau lebih sedikit, beliau keluarkan buku sekitar puluhan orang, 20 lebih para ulama. Ada ulama yang modern, ada ulama tradisional, para ulama kita Aceh. Bahkan dari kalangan kampus beliau juga ada menulis gitu. Kemudian sebelum tsunami tahun 2004, Dinas Pendidikan Daya Aceh seperti mengeluarkan sekitar 4 jilid, ada 50. Saya hitung sudah 47 ulama. Kemudian ada dari UIN Araniri juga, dan ada beberapa penerbit yang lain yang mengkaji, termasuk yang ditulis, umumnya ditulis bersama-sama. Dan jarang yang menulis biografi ulama itu satu orang menulis beberapa ulama, hampir jarang. Karena biasanya barengan, kecuali yang menulis itu Prof. Ali Hashmi. Jadi membaca Aceh itu tidak bisa dipisahkan dengan peran para ulama dari zaman dulu. Makanya dalam buku itu kalau boleh kita simpulkan, ada sekitar 3 atau 4 kesimpulan. Yang pertama misalnya kalau kita simpulkan, yang pertama dari masa Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri, atau yang kita kenal dengan Tengku Syekh Kuala atau Syekh Abdul Rauf Singkili. Rentang beliau lahir ada yang menyebut 1610, ada yang menyebut 1615 atau 1620. Nah, Syekh Abdul Rauf Singkil ini pada masa beliau mungkin rentang beliau ada yang menyebut wafat sekitar 1693, ada yang mengatakan 1694 ya. Jadi masa beliau 1600 sampai 1700 itu, menjelang 1700, Aceh, para ulama Aceh berkontribusi dalam dunia literasi. Jadi beliau karyanya, salah satu karyanya misalnya Turjuman Al-Mustafid. Turjuman Al-Mustafid merupakan saduran daripada kitab Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil Imam Baidawi. Nah, itu kitab tafsir pertama di Asia Tenggara. Bahkan oleh musahih, para ulama yang mentasih, mengedit tulisan tersebut, menelitinya. Ada di kota Mekah ketika itu. Ada Syekh Idris Kelantan, Syekh Ahmad Fatani, Syekh Daud Fatani. Jadi mereka meneliti karangan Syekh Abdul Rauf dan menyatakan bahwa ini karangan yang luar biasa. Jadi ditulis oleh seorang alim allama, bahkan seorang waliullah yang besar, yaitu Abdul Rauf Singkil, dan dibantu memang oleh muridnya. Salah seorang murid Syekh Abdul Rauf itu dari Turki, namanya Syekh Baba Daud bin Ismail bin Aga Mustafa bin Ali Arumi, atau yang kita kenal dengan pengarang kitab Masail Al-Muhtadi. Soal jika kita ditanya orang, ini ulama dari Turki, murid daripada Syekh Abdul Rauf Singkil. Jadi Syekh Abdul Rauf dengan karyanya tersebut yang sampai hari ini masih diteliti. Bahkan beberapa profesor di Ciputat, misalnya Prof. Azyumadi Azra, Allah yarhamu, Profesor Salman Harun, kemudian beberapa profesor penuh dali, bahkan juga Prof. Ali Hashmi juga banyak mengkaji tentang Syekh Abdul Rauf Singkil. Jadi bayangkan orang hidup, beliau ini seorang ulama yang hidup 1600-an, tapi pikirannya sangat maju sekali. Maju sekali Syekh Abdul Rauf. Jadi beliau belajar di Timur Tengah sekitar 19 atau 20 tahun. Singgah di Qatar, Zabid, Doha, kota Mekah, Madinah. Dan salah satu gurunya yang menjadi sanad ulama di dunia Islam itu adalah Syekh Ibrahim Al-Qurani atau Mulla Al-Qurani kalau terdapat dalam literatur Arab, ataupun Syekh Ahmad Qushashi. Ini Syekh Abdul Rauf Singkil.
Syekh Abdul Rauf Singkil muridnya banyak. Di antaranya di Padang, kalau kita ke Padang itu salah satu ulama. Di Padang banyak sekali ulama yang besar. Tapi yang dikenal sampai hari ini itu adalah Syekh Burhanuddin Ulakan atau Tuanku Ulakan, yang kalau setiap bulan Safar biasanya orang berziarah ke tempat beliau. Namanya Basafa. Nah, padahal di Padang itu ada Buya Hamka, ada para ulama, Syekh Sulaiman Ar-Rusuli, banyak sekali ulama di Padang. Tapi yang sering dikenal adalah Syekh Burhanuddin Ulakan, murid daripada Syekh Abdul Rauf Singkil. Kalau kita ke Pamijahan juga ada Syekh namanya Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, salah satu tokoh juga tokoh dalam bidang tasawuf, yaitu Syekh Pamijahan. Ada banyak ulama-ulama yang lain, bahkan ada yang menyebutkan kitab Hikam Syarah Melayu Tokku Pulau Manis Terengganu itu juga murid daripada Syekh Abdul Rauf Singkil. Jadi rentang 1600 ke 1700 para ulama Aceh di situ memang ada Syekh Nuruddin Araniri, ada sebelumnya ada Syekh Hamzah Fansuri, ada Samsuddin Sumatrani, ada Syekh Saiful Rijal dan para ulama yang lain. Mereka mungkin identiknya dalam dunia literasi, tulis menulis. Bahkan karangan Turjuman Mustafid dicetak di Beirut, dicetak di kota Mekah, dicetak di Mesir, dicetak di Turki. Ya sekarang alhamdulillah juga masih beredar karya tersebut. Di kesimpulan yang kedua misalnya Ustaz Rifki, rentang waktu 1700 ke 1800, 1700-1800 ini memang kita bukan tidak menemukan, ada para ulama. Bahkan ada salah satu ulama, Syekh Muhammad Zain Al-Faqih. Syekh Muhammad Zain, anak daripada Syekh Jalaluddin Al-Faqih. Beliau pengarang kitab, salah satunya dalam bidang fikih kitab. Nah, muridnya ternyata Syekh Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, pengarang kitab Sabilal Muhtadin. Syekh Abdul Samad Palembani, pengarang kitab Syirul Salikin, murid daripada Syekh Zain Al-Fatani itu. Syekh Muhammad Zain. Jadi bayangkan bagaimana Syekh Zain ini. Ya. Tapi itu rentang 700 ke 1800. Mungkin salah satu kitab 8 kalau kita ini kitab 8 ya. Nah, dari 1800 ke 1900 umpamanya kita tarik garisnya di masa mungkin datangnya Belanda. Ya, langsung ya. Datang Belanda 1873 sampai 1903, 30 tahun. Ini masa ulama Aceh mereka turun ke medan peperangan. Ya. Jadi dari tadi literasi, kemudian ini berkontribusi dalam bidang jihad, kita sebutkan jihad. Karena jihad sebuah sisi yang penting dalam Islam. Di situ ada yang kalau kita kenal, ada Tengku Cik, mungkin Tengku Cik di Tiro, ada Tengku Cik Pantai Kulu, ada Tengku Cik Pantai Gelima, ada Tengku Panglima Polim. Banyak sekali para ulama ketika itu yang turun ke kancah medan peperangan. Banyak sekali para ulama di rentang 1873 sampai 1903. Bahkan ada seorang ulai balang atau bukan ulai balang, kita sebut seorang pemimpin Aceh juga, namanya Tuanku Raja Kemala, juga seorang ulama. Beliau sesudah belajar karena masa peperangan, belajar di dalam hutan dengan Syekh Dorab. Syekh Dorab, beliau juga belajar dengan Tengku Cik Pantai Gelima. Bahkan Tengku Cik Pantai Gelima ini beliau belajar di Arab itu sekitar 10 tahun dan sudah mulai mengajar di Masjidil Haram. Tapi karena kondisi Aceh tidak kondusif, maka beliau pulang melanjutkan estafet pesantren Pantai Gelima. Jadi nama Tengku Cik Pantai Gelima. Nama beliau sendiri Syekh Ismail bin Syekh Yaqub. Disebutkan Tengku Cik Pantai Gelima. Ustaz, izin berarti memang ketika masa penjajahan Belanda memang banyak ulama yang menjadi pemimpin perang, Ustaz ya, kalau dilihat dari kalau dilihat memang hampir semua ulama, memang semua ulama. Hampir semua para ulama yang memimpin peperangan. Misalnya di 1873 itu Tengku Cik Tidro belum memimpin peperangan gitu. 1873 itu ada namanya Tuanku Hashim Bangta Muda, ayah dari Tuanku Raja Kemala. Itu boleh tuanku seorang, tapi ulama, jadi seorang ulama. Kemudian Tengku Panglima Polim juga ulama. Bahkan
Iskandar Muda, Raja Aceh itu juga ulama sebenarnya. Karena beliau lama beliau belajar. Sebenarnya apa ada faktor tertentu sehingga atau karena memang semangat jihad untuk membela agama kan? Kalau misalnya kita lihat ya, karena kebanyakannya memang ulama kan yang seperti yang cerita. Semangat jihad. Bahkan dalam buku Profesor Teguh Ismail Yaakob ketika menulis tentang Tengku Cik Ditiro Mujahid besar itu, luar biasa buku itu tersebut. Buku itu tipis tapi luar biasa isinya. Dijelaskan bagaimana Tengku Cik Ditiro itu ketika beliau kan memimpin perang Aceh 1881 sampai 1891, 10 tahun. Jadi 1873 ke 1879, 6 tahun Aceh berperang. Di akhir 1879 itu Aceh sudah hampir dikuasai semua. Aceh Lesago sudah hampir dikuasai. Jadi tinggal sehingga Sultan Aceh larinya misalnya menyelamatkan diri ke Kemala dalam Pidi. Nah di situ Tengku Cik Ditiro menggalang kekuatan kembali. Jadi dalam arsip-arsip Belanda disebutkan Aceh seperti api dalam sekam. Maksudnya semua dilibatkan. Spirit yang semangat itu keagamaan. Jadi beliau dari Gli Lam Tamot, pertama cuma sisa mungkin 50 orang pejuang, sisa-sisa pejuang dulu. Dari Gli Lam Tamot, kemudian Lembah Selawah, satu persatu dipanggil, pulang kampung, ajak untuk jihad fisabilillah. Sehingga kalau pasukan beliau disebut kaum muslimin. Sedangkan orang-orang Belanda ketika itu disebut karena menjajah disebut kafir. Sehingga anda boleh lihat wajah Belanda, maka hampir tidak ada yang ditangkap. Jadi dari 50, 100 orang, dari 100 orang, 500 orang, sampai seluruhnya. Jadi kalau Tengku Cik Ditiro itu berbicara, nama beliau Muhammad Saman, Syekh Muhammad Saman bin Abdullah bin Ubaidillah. Jadi kalau beliau belajar juga lama di Lamkrak, beliau belajar pertama dengan paman beliau Tengku Cik Muhammad Amin Dayahcut, kemudian belajar dengan Tengku Cik Lamkrak. Dan beliau kan Tengku Cik Lamkrak itu kakek daripada Tengku Hajah Fakinah ulama Aceh perempuan. Jadi beliau pergi ke Arab, tapi tidak lama karena kondisi Aceh ketika itu, dan memimpin perang Aceh. Di sampingnya itu panglima-panglimanya ya ada dari kalangan ulama, ada bukan dari kalangan ulama. Tapi umumnya spirit mereka kenapa? Ini perangnya jelas, kalau wafat ya syahid gitu. Iya, Masya Allah, luar biasa ya. Berarti tadi dimulai dari fase literasi, kemudian dimulai juga ke fase jihad. Ini 4 fase saya tadi yang terakhir. Yang terakhir fase 1903. Jadi setelah 1873 ke 1903 sekitar 30 tahun ya. Aceh berperang. Jadi setelah 1891 Tengku Cik Ditiro wafat, kemudian beliau wafat ya diracun. Kemudian 1894 wafat pula Tengku Cik Abdul Wahab Tanohabe. Ini Tengku Cik Abdul Wahab Tanohabe juga seorang ulama besar beliau. Jadi Abdul Wahab Tanohabe ini belajar dengan Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Beliau lebih tua daripada Tengku Cik Tengku Cik yang memimpin perang Aceh. Jadi beliau lebih tua daripada Tengku Cik Pantai Kulu, lebih tua daripada Tengku Cik Pantai Kelima, lebih tua daripada Tengku Cik Ditiro. Beliau mungkin hampir sebaya dengan Tengku Cik Kuta Karang. Jadi ada Tengku Cik Abbas Kuta Karang, itu salah satu ulama juga yang karangannya banyak dicetak di Malaysia. Salah satu dalam bidang pengobatan. Jadi Tengku Cik Abdul Wahab itu 1894. Kemudian perang Aceh terus sampai Tengku Umar. Tengku Umar, terakhir Cut Nyak. Nah setelah 1903 Aceh melihat fase yang lain. Sebenarnya kita tidak mungkin lagi berperang secara besar-besaran. Maka oleh para ulama, inisiasi ketika itu Tuanku Raja Kemala mengalihkan dari perang fisik kepada perang intelektual. Maka di 1903 itu ada perjanjian damai antara Aceh dengan Belanda yang diwakili oleh Tuanku Raja Kemala dan Panglima Polim. Akhirnya 1903 para ulama kita sebahagian ada yang masih berperang tapi tidak banyak lagi, hanya gerilya. Tapi mereka mengalihkan ke membangun lembaga pendidikan. Perang literasi.
Maka 1904 Tuanku Raja Kumala, beliau sudah alim sebenarnya, berangkat ke Arab, belajar lagi di sana dari 1904 1908, 4 tahun. Pulang beliau bangun semacam Islamic Center, beliau bangun di Pelanggahan. Nah, Tuanku Raja Kumala ini adalah ketua ulama Aceh. Jadi kalau sekarang ada MPU, dulu MPU-nya itu Tuanku Raja Kumala. Beliau lahir sekitar 1877. Ada yang lebih tua lagi 1870. Tengku Cik Lambira. Tengku Cik Lambira namanya Abbas Lambira. Alim besar beliau, cuman karena wafat lebih mudah, jadi tidak terlalu masyhur gitu. Adiknya Tengku Cik Ja'far Lamjabat. Tengku Lamjabat ni yang menandatangani untuk kemerdekaan Indonesia, misalnya untuk berjihad dengan Tengku Daud Bere, kemudian dengan Tengku Abu Indrapuri dan juga Tengku Haji Hasan Kungkali. Jadi 1904, 1908, 1906 Tengku Cik Lambira, Tengku Cik Lamjabat berangkat ke Arab. Nah, baru mereka bangun pesantren kan bahasa kita ataupun lembaga pendidikan itu 1912 berdiri pesantren di Lambira, Lamjabat. 1916 itu Tengku Haji Hasan Kungkali. Kemudian 1921 ada Abu Indrapuri. Kemudian 1928 di Belang Pidi ada ulama namanya Abu Syekh Mun. Di Aceh Selatan ada pesantren Madrasah Khairiyah 1921. Tapi intinya kembali ke para ulama itu membangun lembaga pendidikan. Jadi mencerdaskan atau jihad dengan pendidikan. Ini kalau kita mau menarik garis. Tapi kalau kita ingin tarik garis lagi, di 1930 sampai 1940 ada di situ peran daripada Tengku Daud Bere juga. Beliau dengan pusanya. Kemudian 1941 ada sosok juga yang berpengaruh itu sesudah masa Abu Kungkali, yaitu ada Abuya Syekh Mudawali. Jadi Tengku Haji Mudawali 1941 1961 20 tahun. Muridnya ada tiga tingkatan kalau kita lihat, kalau kita mau lihat. Jadi di bawah tahun 1950 itu ada nanti Abu Yusuf Alami, ada Abu Adnan Bakungan, Abu Jalani Kuta Fajar, ada Abu Imam Samsudin, ada Abu Khamaruddin Tenom, Syekh Marhaban, Kurungkali, misalnya anak Abu Kurungkali. Dan para ulama itu 1950. Di atas 1950 sebelum 1955. Itu di situ ada nanti Abu Lung'i, kemudian Abu Tanah Merah, kemudian ada Abu Zamzami, Daud Zamzami, kemudian ada Abu Tumin yang kita kenal. Itu di bawah 1955. Di atas 1955 atau 1958 Abu Syamar Fali, kemudian Abu Jamaluddin Wali, kemudian Abu Kuta Fajar, Abun Kuta Fajar, Abu Hasbi Diwa. Kemudian juga ada termasuk Abu Imran. Cuma mereka waktu itu usianya sekitar 14 tahun. Yang lain Abu Syam usia sekitar kelahiran 1936, di atas 20. Tapi ala kulihal ini rombel 1941 Syekh Mudawali dengan murid-muridnya. Kemudian baru 1960. Ini sisi penting dari sejarah ulama Aceh. 1960 atau 61 sesudah Aceh ini kan ada namanya perang DII gitu, yang dipimpin Abu Bere. Sampai Aceh berpindah dari Darul Harab kepada Darussalam. Darul Harab negeri Parang kepada Darussalam. Oleh ulama termasuk Profesor Ali Hashimi meminta kepada Bung Karno supaya Aceh untuk menyejukkan hati masyarakat Aceh karena berperang terus, maka digagaslah IAIN Araniri, kemudian Unciah digagas, Kopelma Darussalam. Ada yang menyebutkan juga Pandikulu juga termasuk bagian itu. Cuma wallahu alam bagaimana ini. Tapi yang pasti IAIN kemudian Unciah. Okay. Kalau Pandikulu kemudian tahun agak jauh sedikit tahunnya. Dibentuk kota pelajar untuk misalnya orang Aceh kan berperang terus. Ini supaya enggak berperang, masyarakat Aceh didirikanlah lembaga pendidikan tersebut. Nah, yang menariknya apa?
ternyata dekan pertama Fakultas Syariah IAIN itu, karena Fakultas Syariah itu seorang ulama besar, penulis kebanggaan Aceh juga itu Profesor Dr. Tengku Haji Hasbi As-Siddiqi. Hasbi As-Siddiqi. Prof. Jadi Hasbi. Prof. Hasbi Siddiqi, Tengku Hasbi Siddiqi, beliau ini belajar dalam usia 15 tahun kepada banyak beliau belajar, tapi yang paling lama dengan Abu Idris Tanjungan. Abu Idris Tanjungan ini seorang ulama besar, bro, mengaji di Arab sekitar 11 tahun kata Prof. Al-Hashimi, dan beliau itu menantunya Abi Hanafiyah. Ada menantunya, dia punya anak perempuan nikah dengan Abi Hanafiyah. Abi Hanafiyah ini yang melanjutkan estafet pesantren Samalanga hari ini. Samalanga Abi Hanafiyah, kemudian dilanjutkan oleh menantunya yaitu Abun Samalanga, Abu Aziz Samalanga, lulusan Darussalam Labuhan Haji. Kemudian Abun Aziz Abu Mudi. Jadi ini ada keterikatan. Nah, Profesor Hasbi As-Siddiqi belajar lama dengan Abu Idris Tanjungan, dan Abu Idris Tanjungan ini ada anaknya satu, pemikiran ulama modern, nama beliau Tengku Abdul Hamid Samalanga. Tengku Abdul Hamid ini ada anaknya, namanya Farhan Hamid, atau Profesor Dr. Farhan Hamid dengan Humam Hamid. Ini masih terah begitu, jadi ada sanad. Nah dari sini Ustaz Profesor Hasbi As-Siddiqi, kata beliau ketika dibuat IAIN buka Fakultas Syariah, kata beliau saya mau mengajar, kata beliau. Tapi syaratnya saya tidak, beliau karena sedang mengurus Prof ketika itu, jadi karena dulu Prof langsung dari Presiden Bung Karno. Nah kemudian beliau sekitar 3 tahun, tidak lama di Aceh, karena beliau sebelumnya berkiprah di Aceh, Prof Hasbi As-Siddiqi, dan tulisan-tulisan beliau banyak. Jadi 1960. Nah 1960 kalau kita ingin tarik garis lagi ke sesi Abu Tepin Raya. Jadi ada ulama nama Abu Tepin Raya ke Arab itu 1960 ada sampai 64 ahli falak. Beliau karyanya banyak dalam bahasa Gayo, ada dalam bahasa Aceh, dalam bahasa Indonesia ada. Ada sekitar 30 judul kitab beliau, tapi mungkin belum banyak beredar ya. Kecuali di Dayah saja. Nah Abu Tepin Raya tahun 60-64 khusus mendalami ilmu falak. Jadi ilmu falak. Nah, dari tahun 1964 misalnya ke 1970 ada Abu Tengku Muhyiddin Wali. Nah, itu 1964 1970. Dari setelah 1970 sekitar 1971 atau 72 ada ulama dari Aceh lama menjadi ketua MPU. Profesor Dr. Tengku Haji Muslim Ibrahim. Itu 1971 atau 1971 atau 72 beliau. Dari 71 84 beliau sekitar 12-13 tahun di sana menyelesaikan dalam perbandingan mazhab, dan itu pertama lah di Asia Tenggara bahkan untuk jurusan perbandingan mazhab, yaitu Tengku Muslim Ibrahim. Nah makanya lembaga fatwa misalnya MPU Aceh itu tahun 65. Lebih awal 10 tahun daripada MUI. Kalau MUI tahun 75, Buya Hamka yang pertama menjadi ketua. MPU yang pertama itu Abu Ujung Rimba, Tengku Abdullah Ujung Rimba. Tengku Abdullah Ujung Rimba ini seorang ulama besar juga. Beliau, pemikiran beliau itu banyak kitabnya. Dia anti salik salah satunya. Jadi Tengku Abdullah Ujung Rimba ini belajar pertama di daerahnya, kemudian belajar di daerah belajar dengan Tengku Panglima Polim. Jadi beliau pernah mengaji di Rahlamsi dengan daerah Tengku Panglima Polim itu, belajar di sini 5 tahun. Fikih, hadis, tafsir. Jadi Tengku Panglima Polim itu juga seorang ulama sebenarnya. Panglima Polim. Nah setelah itu belajar sebentar dengan Abu Kurungkali sekitar 1-2 tahun, baru pergi ke Arab. Di Arab berjumpa dengan Tengku Abdul Hamid Samalanga. Tengku Abdul Hamid lari ke Arab karena mau ditangkap ketika itu. Karena beliau organisasi Syarikat Islam dilarang sama Belanda. Karena beliau berangkatnya ke Malaysia, kemudian ke Arab sana, dan beliau menulis berlangganan koran Ummul Qura. Beliau tulis di kolom-kolom itu, tulis tentang pembaharuan pendidikan, kemodernan pendidikan. Beliau tulis, dikirim ke Indonesia, dikirim yang
oleh Tengku Ujung Rimba dikirim. Nah, oleh Tengku Bereih dibaca. Oh, ini. Makanya diinisiasilah berdiri pesantren 1930 itu ada berapa pesantren berdiri. Ada Sa'adah Adabiyah, kemudian ada beberapa lah kalau kita. Kalau dilihat Ustaz dari dua fase tadi, baik dari fase yang awal tadi tentang yang lebih kepada literasi dan fase selanjutnya itu lebih kepada pendirian ataupun pembangunan pendidikan pesantren dayah lembaga pendidikan lainnya. Di antara dua ini karya-karya itu lebih banyak muncul di fase yang mana Ustaz? Memang kita melihat secara umum ya. Pada fase Syekh Abdul Rauf Singkir ini lebih banyak karangan para ulama. Bahkan di Mesir ada percetakan nama Mustafa Babil Halabi atau Aisyah Babil Halabi di belakang Al-Azhar itu ada khusus ulama, karangan ulama Nusantara dan karangan ulama Aceh. Yang banyak karangan beredar di sana adalah karangan Syekh Abdul Rauf yang pertama dan Syekh Nuruddin Araniri, kitabnya fikihnya Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim kitab fikih yang kemudian diulas secara panjang lebar oleh Syekh Arsyad Al-Banjari. Nah, ini yang kita kenal Sabilal Muhtadin itu. Memang itu banyak pada masa ini. Adapun pada masa pendirian pesantren, misalnya kita sebut ulama Syekh siapa misalnya kita sebut. Ini memang agak terbatas. Tengku Haji Mudawali, misalnya Syekh Mudawali. Syekh Mudawali, beliau ada beberapa tulisan beliau, yaitu Al-Fatawanya itu pun dikumpulkan oleh murid Abu Basyahlung. Abu Kungkale misalnya ada kitabnya tipis namanya Risalah Latifah. Dan mungkin yang paling banyak karangan ketika itu Abu Tepin Raya, Tengku Tepin Raya, Tengku Haji Muhammad Arsyad. Beliau yang mungkin agak banyak menulis. Karena dalam pemahaman ulama dulu kita menulis tulisan, sementara tulisan ulama-ulama dulu sudah banyak kita. Umpama kita lihat dalam mazhab Syafi'i misalnya, kalau teori kita ambil sedikit teori fatwa. Imam Syafi'i ada kitabnya Ar-Risalah, mungkin ada Risalah Muzani, ada Buaiti misalnya. Kemudian disimpulkan oleh Imam Al-Juwaini dengan kitabnya Nihayatul Matlab. Nihayatul Matlab ini ditahqiq oleh ulama besar Profesor Dr. Abdul Azim Dib 27 jilid. Kemudian Imam Al-Juwaini diringkas kitabnya dalam 3 atau 4 ringkasan oleh Imam Al-Ghazali. Ada namanya Al-Basit 6 jilid, Al-Wasit 3 jilid, Wajiz 1 jilid, kemudian Khulasah. Wajiz datang lagi Imam Rafi'i mensyarah lagi Al-Aziz. Jadi Imam Rafi'i mensyarah lagi, kemudian diringkas lagi oleh Imam Nawawi jadi Minhajut Talibin. Dari Minhajut Talibin kemudian baru ada dari Minhaj Tuhfah, Mughnil Muhtad, Nihayat Muhtad dan semuanya. Jadi oleh pemahaman ulama kita ketika ditanya kenapa tidak menulis, salah satunya Nu'allifur Rijal. Jadi Nu'allifur Rijal kita mengarang ataupun menyusun para ulama. Jadi mereka kemudian tidak banyak menulis tulisan karena lebih memfokuskan untuk mendidik para ulama. Ada dulu ulama di Syria, ada Syria namanya Syekh Badruddin Al-Hasani, itu ulama besar di Syria. Sama ketika ditanya kenapa Syekh tidak menulis, karena beliau menyebutkan Nu'arrifu Rijal. Sehingga banyak murid-murid beliau menjadi ulama. Itu sekilas demikian Ustaz. Oke, baik Ustaz. Melihat tadi tentang karangan-karangan ataupun karya-karya ulama Aceh terdahulu, gimana Ustaz melihat karangan-karangan tersebut di zaman sekarang? Apa masih banyak yang dikaji? Mungkin banyak karangan-karangan yang kita sendiri pun tidak kita kenali atau tidak sampai kepada kita. Memang banyak ulama, ini bukan misalnya sebenarnya tugas bersama ya. Yeah. Tugas bersama itu bagaimana tulisan dari masa Syekh Abdul Rauf, kemudian Syekh Nuruddin, Syekh Hamzah Fansuri, Syekh Saifur Rijal, Samsul Rijal, Syekh Saifur Rijal dan Syekh Samsuddin Pasai, Samsuddin Sumatani, kemudian Syekh Zain Al-Faqih, kemudian Tengku Khatib Ahmad Langin, kemudian para ulama. Sebenarnya kalau kita boleh berharap misalnya ada upaya kita mengumpulkan. Jadi karangan para ulama kita itu kalau ada orang dari luar, mungkin dari Malaysia, dari Brunei, dari Singapura atau di mancanegara datang bertanya di mana karangan para ulama Aceh.
Jadi kita bisa menunjukkan itu karangan para ulama. Dan kita bersyukur sekarang mungkin selain bersyukur memang ada seperti Prof. Ali Hashimi ada pusakanya, walaupun ya buku-buku sudah agak modern. Ataupun di lembaga-lembaga arsip yang kita punya itu. Tapi di Tanah Habe misalnya. Ini Tanah Habe kan juga ada dulu waktu sebelum perang Belanda itu disebutkan dalam literatur 10.000 manuskrip. Setelah perang karena pesantren itu dibakar, dipindahkan kitab-kitab oleh oleh anak daripada Syekh Abdul Wahab ke dalam gua sehingga sisanya hanya 3.000 manuskrip, dan itu pun sekarang mungkin mendekati sudah rusak mungkin kalau tidak ada upaya untuk penyalinan ulang ataupun tidak ada upaya perbaikan, mungkin lama kelamaan dia akan tidak bisa digunakan lagi. Sehingga saya pernah berjumpa ketika diundang ceramah di acara Maulid kalangan Alaidin. Jadi saya jumpa dengan cucu cicit daripada Tuanku Raja Kumala. Saya tanyakan, Tuanku Raja Kumala ini termasuk ulama yang banyak menulis. Jadi beliau banyak menyadur karangan ulama-ulama seperti Syekh Nawawi Banten, kemudian Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Ahmad Marzuq, beliau buat dalam versi Aceh gitu. Nah, saya tanya di mana kitab-kitab beliau, dan ketika beliau belajar juga katanya ada yang kena tsunami, ada yang kemudian dimakan oleh rayap. Artinya pada masa itu mungkin barangkali kitab masih dianggap biasa, tapi lama kelamaan sebenarnya sudah menjadi sebuah manuskrip. Sehingga harus ada upaya dari kita untuk kembali mengangkat batang tarandam ataupun berupaya untuk mengangkat kembali sejarah Aceh. Karena kita Aceh memiliki sejarah yang luar biasa sekali. Bayangkan di dunia Islam itu ada Fatimiyah di Mesir, ada Mughal di India, ada di Iran, kemudian Turki Ottoman, ada Aceh. Nah, Safawi di Iran, Mughal di India, kemudian Turki Ottoman, Aceh. Nah, Aceh termasuk daripada peradaban dunia pada masanya. Nah, ini banyak sekali hal-hal yang dari Aceh ini perlu kita angkat, sejarahnya, budayanya, juga kiprah para ulama. Bahkan mohon maaf mungkin kita tidak masuk ke ranah sana. Pada momentum kemarin perpolitikan Aceh. Perpolitikan Aceh itu kan semua ulama terlibat. Dari ulama daerah timur, misalnya ada Abu Payapasi, misalnya, ada Abu Arongan, ada Abu Mudi, ada Abuya Amran Wali, ada para ulama. Semua ulama itu ikut Tusub, Allah yarhamuh, salah satu ulama besar Aceh juga, ulama karismatik. Jadi ulama Aceh itu kalau membaca Aceh, membaca kiprah para ulamanya, salah satunya. Jadi tidak bisa dipisahkan sama sekali sebenarnya. Nah, ini penting sebenarnya rekonsiliasi. Makanya ketika ulama A mendukung A, ulama B mendukung, itu tidak ada masalah. Artinya apa? Dalam tataran ulama hadir memberikan pencerahan. Mereka kita pandang memihak, tidak memihak. Sebenarnya ulama memberikan pandangan untuk mengayomi masyarakat. Dan ini juga kalau kita lihat para sahabat Nabi ini kita angkat lebih jauh lagi. Para sahabat Nabi ada perbedaan-perbedaan. Para imam-imam mazhab ada perbedaan-perbedaan. Bahkan Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah juga seorang, ada yang menyebutkan beliau Amirul Mukminin, ada yang menyebutkan beliau walaupun sikap masa beliau itu 99 Hijriah 101 Hijriah. Umar bin Abdul Aziz menyatakan, saya tidak menginginkan kecuali para ulama-ulama itu ada perbedaan-perbedaan para sahabat. Kenapa? Karena ketika para sahabat berbeda, maka akan ada keluasan, kemudahan bagi umat. Jadi kita boleh memilih, para umat boleh memilih. Ada pandangan dengan pandangan mazhab ini, mazhab. Bahkan kalau kita melihat, Ustaz Rifki, dalam rentang sejarah umat Islam itu, kata para ulama, dari masa Rasulullah yang memberikan fatwa atau pandangan hukum ataupun mujtahid Rasulullah. Sesudah masa Rasulullah itu ada 120 orang para sahabat. Kemudian sesudah itu, kata Syekh Ali Jum'ah, ada 80 ulama. Ada 80 ulama lintas zaman itu mujtahid. Ada yang mampu menggali langsung dari Al-Quran, dari hadis, kemudian mengkerucut kepada 13, mengkerucut kepada 12, mengkerucut 8 di dunia Islam sekarang, mazhab yang diakui, atau kalau mainstream pemahaman kita Ahlussunnah wal Jamaah,
4 mazhab yang diakui misalnya. Itu semua perbedaan-perbedaan tapi tetap menjadikan Al-Quran, hadis sebagai referensi. Jadi keluasan, makanya ketika kita melihat perbedaan itu sebuah rahmat Allah. Bukan harus kemudian perbedaan tadad, misalnya saling bertikai, saling mencari kekurangan, saling merendahkan, tidak. Tapi perbedaan itulah khazanah. Kalau kata Syekh Khardawi, khazanah yang begitu luas yang hanya diketahui khazanah itu oleh para pengkajinya. Baik Ustaz, mulai dari kita tadi sudah berbincang dari Syekh Abdul Rauf sampai ke ulama-ulama zaman sekarang, bahkan yang terakhir adalah almarhum Allah yarham tusub. Jadi sahabat mungkin ini banyak pertanyaan ataupun penasaran sahabat-sahabat podcast. Kalau kita lihat dari buku yang Ustaz karang ini 55 ulama karismatik Aceh, yang Ustaz cantumkan pertama adalah sebagaimana yang tadi Ustaz jelaskan juga, Syekh Abdul Rauf Hasingkili. Mungkin pertanyaannya Ustaz, kenapa memilih Syekh Abdul Rauf sebagai misalnya judul ataupun biografi yang pertama yang dijelaskan? Apakah memang beliau bisa kita katakan Syekhul Masyayikh bagi bumi Aceh ini, atau mungkin sebelumnya ada ulama-ulama Aceh juga ataupun guru-guru beliau yang menetap di Aceh, mungkin pengaruhnya tidak sebesar seperti Syekh Abdul Rauf? Baik Ustaz, saya melihat begini Ustaz Rifki. Syekh Abdul Rauf ini sosok yang kalau kita sebut tidak langka, tapi sosok yang kalau untuk Aceh, saya menganggap Abdul Rauf yang sosok pilihan. Kenapa Abdul Rauf? Kenapa tidak Nuruddin Araniri? Kenapa tidak Hamzah Pansuri? Kenapa tidak Syekh Abdullah Kan'an? Kenapa enggak Tengku Cik Kutakarang atau semuanya lah para ulama? Maka itu kita dahulukan yang pertama. Kenapa? Karena Abdul Rauf selain beliau ini seorang ulama besar, menuntut ilmu di berbagai tempat di mancanegara, kemudian sanad keilmuannya juga luar biasa. Beliau punya muridnya semua di Nusantara. Beliau punya karya dan karyanya itu menjadi referensi sampai hari ini. Jadi secara kemudian pemikirannya sangat inklusif. Ya, bayangkan ketika beliau hadir ke Aceh ketika itu bukan sebagai seorang ulama, beliau pulang ketika itu, dia menyebut beliau seorang pelayar, sebagai seorang pelayar atau nelayan. Tampilan nelayan. Karena ketika itu Aceh sedang dalam pemahaman wujudiyah. Ada pengaruh Syekh Nuruddin Araniri, ada pengaruh Syekh Hamzah Pansuri, tapi beliau berhasil masuk, kemudian memberikan pencerahan-pencerahan Aceh. Bahkan pada masa itu Aceh pernah dipimpin, 59 tahun Aceh itu pernah dipimpin oleh sultanah perempuan. Setelah Sultan Iskandar Muda, karena Sultan Iskandar Muda disebut ada anak beliau, salah satu anak beliau laki-laki, tapi tidak melanjutkan karena ada sejarahnya juga. Jadi masa 59 tahun seperti ditulis Prof. Ali Hashimi. Jadi kenapa Syekh Abdul Rauf? Karena Syekh Abdul Rauf ini mampu memiliki banyak sisi. Mungkin beliau tidak sempurna, tapi dari sisi beliau keilmuannya, dari sisi sanad jejaring keilmuan, dari sisi murid-muridnya, dari sisi karya tulisnya sampai sekarang, sepertinya lengkap beliau. Syekh Abdul Rauf. Dan beliau itu seorang wali juga, seorang wali yang besar. Bayangkan tsunami, kita tahu tsunami Aceh, jarak antara laut dengan kuburan beliau berapa? Tapi alhamdulillah dengan izin Allah selamat. Jadi beliau seorang ilmuwan Aceh yang karya-karyanya itu sampai hari ini dikaji dan dicetak di Timur Tengah. Ada secara pengakuan dunia Islam pun mengakui karangan daripada sama seperti kalau kita ingin bawa ke Banten itu ada ulama namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Mungkin karyanya 99 atau 114 karya. Atau paling terakhir karangan ulama Indonesia yang mungkin diperhitungkan dalam kancah internasional dengan karya-karyanya Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Padani. Syekh Yasin Isa Al-Padani itu karangannya banyak sekali. Syekh Yasin belajarnya itu dengan banyak gurunya sampai 700 orang. Bahkan disebut Musni Dunya. Dan murid-muridnya hari ini Syekh Ali Jum'ah muridnya. Kemudian banyak di Mesir juga banyak. Bahkan Syekh Ahmad Umar Hashim juga termasuk murid Syekh Yasin Padani. Syekh Ahmad Ma'bad Abdul Karim. Bahkan Syekh Abdul Fattah Abu Qudah. Abu Fattah Abu Qudah itu mentahqiq karangan Syekh Yasin Padang. Itu ada kitab namanya kitab Al-Ujalah.
sanad daripada Syekh Said Sumbul, ulama besar, ditahqiq oleh Syekh Yasin Syekh Abu Udah. Dan beliau mengatakan Abu Udah untuk Syekh Yasin gurunya. Padahal secara usianya dekat dan memang sama-sama sudah menjadi ulama sebenarnya. Okay. Baik Ustaz. Kemudian kalau kita lihat juga dari buku ini, kemudian dari penjelasan Ustaz tadi, bahwa ada perbedaan penyebutan kalau kami lihat sendiri saya. Ada dari pertama kita mulai dengan Syekh. Contoh seperti Syekh Syekh Abdul Rauf Asingkili, kemudian juga nanti ada penyebutannya Tengkuci. Kemudian ada penyebutannya juga kalau di akhir-akhir ini kita sering mengenal dengan Abi, Abia atau Abu gitu ya. Sebenarnya kalau dari penyebutan ini apa ada kriteria tertentu Ustaz, atau hanya karena perbedaan zaman saja Ustaz? Iya. Memang kalau kita membaca karyangan tersebut 55 ulama karismatik itu. Dari rentang 1600 sampai 1700 itu umumnya pakai Syekh Abdul Rauf, Syekh Nuruddin. Dari tahun 1600 sampai 1000, mungkin 1700 itu pakai gelarnya Syekh biasa para ulama. Jadi makna Syekh itu seorang yang memiliki keilmuan yang sangat memadai dan seorang ulama besar. Nah, baru di 1800-an ketika Aceh sudah bersinggungan dengan budaya yang lain, misalnya udah ada Belanda, udah ada mungkin lebih dulu Portugis. Nah, di situ baru ada nama Tengkuci. Tengkuci itu memang kalau pesantren disebut yang paling besar Tengkuci. Di bawahnya Tengku Rangkang, tapi identiknya Tengkuci. Ada Tengkuci, tadi kita sebut Tengkuci Lampaluh juga ada. Tengkuci di Ribem, ada Tengkuci Pantai Gelima, ada Tengkuci banyak ya para Tengkuci. Kemudian penggunaan Abu, saya lihat yang pertama menggunakan nama Abu itu ulama-ulama yang lahir sekitar 1886 atau 1800-an, hampir 1900, pakai gelar Abu. Abu Indrapuri, Abu Lambu misalnya. Jadi banyak menggunakan penggunaan Abu. Ya. Jadi para Abu biasa dipakai kelahiran 1880 sekian biasanya bisa pakai Abu. Kemudian kesini baru sesudah Syekh Mdawali baru pakai Abuya. Nah, sebelumnya hampir tidak ada yang menggunakan Abuya. Karena kenapa? Abuya itu gelar ulama di Padang. Gelar ulama di Padang untuk ulama disebut Abuya. Makanya Hamka memanggil ayahnya itu Abuya. Abuya ayah. Jadi Buya Hamka ketika berbicara, Buya Hamka ketika ditanya oleh Syekh Sulaiman Ar-Rusuli, Syekh Sulaiman Ar-Rusuli berkawan dengan ayah Buya Hamka, katanya Syekh kata Tuan Syekh. Kata Syekh Sulaiman, kamu panggil untuk ayah apa? Abuya. Kalau itu panggil untuk saya Abuya. Jadi Abuya. Syekh Mdawali orang Padang. Syekh Mdawali orang Padang, lahir di Lubuk Alung tahun 1917. Kemudian ya ayah beliau Tengku Haji Salim bin Malim Palito berangkat ke sini karena mengikuti paman beliau Tengku Pelumat, Syekh Abdul Qadir Pelumat. Jadi maka dipakai Abuya. Dari 1941 sudah mulai ada Abuya. Kemudian 1941 pakai Abuya. Kalau Abia, Abun, Abati itu mutaakhir. Sangat mutaakhir jiddan gitu. Nanti mungkin akan ada sebuah istilah baru. Lakat yang lain memasukkan lakap yang lain gitu kan. Jadi Ustadz juga banyak Ustadz mungkin ini bukan istilah dari Aceh Ustadz sendiri Ustadz ya. Kalau Aceh kan mungkin lebih identik dengan Tengku. Iya. Ya saya kalau kita lihat. Bahkan Ustadz itu profesor. Iya. Kalau di Arab Ustadz doktor itu profesor. Ya. Tapi ada juga Ustadz ya panggilan. Ya. Ada juga kalau di Jawa itu Kiai. Kiai ya. Kiai di bawahnya ada Gus Kiai, Ajengan, kemudian Tuan Guru. Ya. Ada beberapa. Baik Ustadz. Kemudian ini pertanyaan dari kami pribadi Ustadz. Jadi kalau dilihat dari 50 ulama yang Ustadz tulis dalam buku ini, mungkin boleh diambil satu Ustadz, menurut Ustadz, mana yang ulama kira-kira banyak masyarakat Aceh yang tidak mengenal, padahal secara intelektual ataupun secara pengaruh beliau sangat besar. Nah, artinya mungkin ini menurut Ustadz saja, di antara 55 ini yang banyak masyarakat Aceh tidak mengenal, baik secara dari sejarah jarang diceritakan, jarang diketahui,
Mungkin seperti Syekh Abdul Rauf Singkil banyak karangan-karangannya, tulisan-tulisan tentang beliau banyak Ustaz. Iya. Sebenarnya agak susah Memilih satu ya. Tapi kalau boleh kita memilih umpamanya Tengku Cik, mungkin Tengku Cik Abbas Kutakarang ya. Tengku Cik Abbas. Sebenarnya ada yang lain yang belum kita tulis karena ulama Aceh banyak. Seperti Abdullah Kan'an, Syekh Abdullah Kan'an atau Tengku Lam Keneun di daerah Kan'an, orang beliau dari Palestin. Tapi kalau dari situ berarti Syekh Tengku Cik Abbas Kutakarang. Abbas Kutakarang. Bisa kita masukkan karena selain beliau banyak karyanya, juga tulisannya, bahkan beliau mufti kerajaan Aceh. Tapi low profile saya. Mungkin nggak terlalu, mungkin karena masa waktu itu mungkin sudah masa peperangan, jadi tidak terlalu nampak beliau. Juga misalnya seperti Tengku Cik Lambirah, Tengku Abbas Lambirah, ulama besar beliau Tengku Abbas Lambirah itu, tapi karena mungkin usia beliau tidak lama, tapi tidak terdata. Yang kalau kita lihat. Baik Ustaz, kemudian ini setelah Ustaz menulis buku ini banyak tantangan-tantangan mungkin Ustaz ya. Kemudian rintangan-rintangan dalam menulis buku ini, kira-kira apa yang menurut Ustaz yang paling susah ketika Ustaz menulis buku dalam jangka berapa tahun Ustaz penulisan ini diselesaikan Ustaz kurang lebih? Yang paling susah mungkin apa ya? Menginput, mencari datanya. Itu yang paling susah kita cari data awal. Jadi sebelum menulis tulisan ini, saya pribadi alhamdulillah sangat terbatas ini. Saya coba cari di berbagai arsip, kemudian buku-buku yang menulis tentang ulama, hampir tidak kita lewatkan. Mungkin kita coba baca semua. Pokoknya pengen tahu ini ulama pula, misalnya ada Abu'un Kota Fajar, ini apa, gimana beliau, di mana beliau belajar dan seterusnya. Saya coba cari satu persatu. Kadang-kadang entah di dunia maya, entah di buku-buku literatur, kadang saya hubungi kalau ada misalnya Dinas Pendidikan Aceh dulu pernah keluarkan buku di bawah tahun 2003 lah. Saya coba komunikasi, cari informasi ke mereka, bahkan ke pusaka-pusaka cek, tapi kadang-kadang buku tidak ada lagi. Tidak tersedia lagi. Kadang-kadang susah. Jadi ada cerita begini. Jadi ada seorang ulama namanya beliau seorang ulama. Tidak ada informasi sebelumnya. Jadi payah sekali kita cari informasi. Cuma cara kita buat gimana? Saya berpikir beliau lahirnya kapan, wafatnya kapan, kemudian orang-orang sezamannya siapa, kemana beliau pernah belajar, apa beliau punya lembaga pendidikan atau tidak, kemudian ada karyanya. Itu kita coba rangkai semua. Berarti dikoneksinya ke situ saya dikoneksi. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah semua sepakat. Bahkan semua anak-anak cucu para ulama, bahkan pernah tadi sebelum kita ngobrol mungkin saya jauh, Abun Kota Fajar. Jadi pernah malamnya Abun Kota Fajar itu wafat. Abun Kota Fajar seorang ulama besar beliau. Jadi paginya saya coba tulis sekitar jam 8 atau jam 9. Waktu itu masa Covid tahun 2020. Saya coba tulis tentang beliau. Nah, sore harinya tulisan tentang Abun Kota Fajar sudah beredar ke daerah Klut. Jadi beliau dari Klut, Klut Utara, Klut Selatan atau Klut Raya. Sampai santri-santri beliau bilang begini, itu dari mana informasi tentang Abun Kota Fajar? Kami aja muridnya nggak tahu, katanya. Sampaikan salam sama penulisnya. Jadi alhamdulillah respon positif. Dan bahkan di Lamno ada satu ulama. Ini mungkin yang Ustaz tanya juga, ini baru saya sampaikan. Ada satu ulama di Lamno, itu ulama yang pertama sekali di Lamno. Bahkan beliau ikut berjihad juga, berperang ketika Belanda, namanya Syekhuna Abu Aidarus. Abu Masjid Sabang. Itu pesantrennya sekarang memang sudah tidak santrinya tidak banyak, misalnya hanya orang seputaran. Saya datang ke sana, saya datang ke kuburan beliau langsung, ya saya datang, saya rasakan, masya Allah, tabarakallah. Jadi kita lihat mereka memang sudah kembali ke hadirat Allah, tapi ada nuansa kita rasakan, apa keteladanan pada mereka juga. Mungkin ada kalau orang ada chemistry-nya, keterikatannya. Dan ini juga upaya kita juga mungkin
mengapresiasi pahlawan-pahlawan kita, para ulama-ulama kita tersebut. Kemudian Ustadz, program ke depan dari kelanjutan buku ini, apakah Ustadz akan menambah ulama-ulama yang lain? Mungkin kalau dilihat ini rata-rata sudah almarhum Ustadz, ya? Almarhum. Untuk kedepannya gimana Ustadz? Apa program yang akan dijalankan untuk meneruskan mungkin tulisan-tulisan seperti ini ataupun karya-karya yang berbeda? Dengan Ustadz. Berarti ini sudah pertanyaan mungkin hampir babak akhir ya. Kalau karya, memang ketika karangan ini hadir, ada 3 ulama yang masih ada waktu itu. Abu Tumin, Abu Daud Zanzami, ada Abu Daud Ahmad Lung Angen, Abu Daud Lot Nibung. Nah, di 3 ulama ini masih ada. Yang 50, jadi kalau 55, 3 yang tersisa, di 52 udah nggak ada lagi. Tersisa Abu Tumin. Nah, Abu Tumin, Abu Daud, Abu Lung Angen. Nah, sekarang sudah nggak ada lagi. Bahkan hari H Abu Tumin wafat meninggal karena sebelumnya Syekh Yusuf Qardawi. Itu ulama yang saya cintai juga. Syekh Qardawi, terlepas apapun saya sangat respect dengan Syekh Qardawi, dengan karyanya begitu banyak. Bahkan cetakan tersebut 105 jilid, 1 jilid 500 halaman. Jadi Syekh Qardawi wafat sebelumnya, besoknya Abu Tumin. Jadi Abu Tumin ketika paginya itu kita post lah tulisan dari buku itu. Dan Masya Allah, tabarakallah, beredar tulisan itu menjadi informasi awal. Mesti menjadi informasi bagi orang lain. Dan alhamdulillah dari keturunannya, dari siapapun mengakui. Respon positif. Karena Abu Tumin juga sama seperti Abun Kota Pajar. Ini 2 figur yang menarik di Aceh. Kalau mereka hadir di forum ulama di Aceh Timur, di Abu Payabasim, itu selalu yang pertama ditanya bagaimana pandangan Abu Tumin. Bagaimana Abun Kota Fajar? Kalau Abu Kota Fajar sudah yes, maka Abu Tumin bilang, saya ikut saja kalau Tengku Kota Fajar sudah bilang begitu, saya ikut. Nah, ada 2. Dan dua-dua ini kalau kita lihat rekod keilmuannya, tarbiyahnya itu hampir sempurna. Abu Tumin itu belajar dengan ayahnya juga ulama. Jadi Tengku Mahmud itu, Tengku Muhammad Amin, Mahmud bin Mahmud itu ayahnya belajar dengan Abu Kumkali. Kakeknya Hanafiah. Jadi beliau belajar di sana dengan ayah beliau, kemudian belajar di daerah Samalanga, juga beliau di Kampung Mulum, belajar dengan ayah Abun Aziz sekitar 6 bulan. Beliau belajar dengan Tengku Ahmad Pulau Redup. Tengku Ahmad Pulau Redup ini ayah daripada Nasir Ahmed. Tengku Ahmed yang dulu dikenal juga di kalangan Gerakan Aceh Merdeka. Beliau juga sudah ulama muda. Kemudian baru usia 15 tahun beliau sekitar 1953 beliau ke Darussalam. Dalam usianya ketika itu sekitar 20 tahun Abu Tumin, karena beliau lahir 1931. Nah, ketika ke Darussalam Labuhan Haji, beliau sudah alim sebenarnya. Belajar dengan Syekh Mdauli sekitar 7 tahun. Dan beliau mengajar juga. Jadi ketika beliau mulai mengajar, ulama-ulama yang sepuh-sepuh yang awal-awal lagi sudah nggak ada lagi. Guru beliau misalnya Abu Imam Samsuddin Sangkalan, udah pulang ke Sangkalan. Kemudian ulama-ulama yang awal. Nah, beliau belajar, ngajarnya kelas yang paling besar itu kelas Dewan Guru ketika itu ngajar Syekh Mdawali. Ini ketika yang besar-besar yang lain udah nggak ada lagi. Kelas di bawahnya itu Abuya Muhibbuddin Wali, itu kelas 6A, 6B-nya Abu Tumin. Jadi Abu Tumin itu juga salah satu Syekhul Masyayikh. Mengajar di Darussalam sekitar 7 tahun, kemudian pulang. Muridnya kan salah satu murid Abu Paluh Gading dan banyak para ulama-ulama yang lain. Jadi ya itulah ketika kita tulis ini, alhamdulillah informasi ini menjadi bahan bagi rujukan. Bahkan alhamdulillah Ustaz Rifki, mungkin tahadus bin Ni'mah barangkali. Wikipedia alhamdulillah dengan izin Allah, sesudah kita coret-coret tulisan itu, tulis ala kadar, sudah ulama Aceh sudah mulai tulisan-tulisan banyak yang hadir. Bahkan wiki alhamdulillah seperti Abu Syahmud misalkan. Abu Syahmud di Belang Pidi, ulama Syekhul Masyayikh di Belang Pidi, orang Lamlom, beliau sudah ada Wikipedianya. Dan alhamdulillah para ulama. Bahkan ada sisi yang menarik, misalnya seperti Abu Ibrahim Waila. Mungkin orang kan terbayang saya memang jumpa juga Abu Ibrahim Waila waktu saya kecil-kecil. Beliau kalau jalan, siapapun yang meminta sama beliau bawa satu umpang mungkin. Itu semua isi uang 1.000-an, 2.000-an apalah.
wang berkat gitu. Siapapun yang minta kata Abu nyo mau buat usaha apa, ayam apa gitu, ayam potong atau apa, beliau kasih terus, ambil kasih terus. Itu Abu Ibrahim Wela. Wela. Nah mungkin orang melihat sisi tasawufnya, tapi coba kita lihat sisi pendidikan Abu Ibrahim Wela. Abu Ibrahim Wela ini lama belajar di pesantren beliau. Beliau bukan langsung jadi sufi gitu. Tapi beliau belajar 12 tahun dengan Abu Syekh Mud. Abu Syekh Mud orang Loknga itu luar biasa, Masya Allah. Beliau ulai balang seorang teku, tapi ulama besar beliau. Bahkan hampir semua murid ulama-ulama besar murid beliau. Ya. Ada Abu Yamudawali, ada Abu Bilal Yatim Suwa, ada Abu Bakungan, ada Abu Jalani Kuta Fajar, ada Abu Ja'far Lailun, ada Abu Muhammad Arsyad, ada Abu Ghafar Loknga, ada Abu Ibrahim Wela. Itu semua murid daripada Syekh Mahmud. Nama Syekh Syekh Teku Mahmud bin Teku Ahmad. Orang Loknga, Lamlong beliau. Tapi menjadi ulama di daerah Belang Pidi. Masya Allah. Abdian. Ustadz, sebelum kita ke pertanyaan terakhir, mungkin ke pesan-pesan, sebenarnya apa harapan Ustadz ataupun dari penulisan buku ini? Apa yang ingin Ustadz sampaikan kepada para pembacanya? Di situ sebenarnya saya ada menulis begini. Harapan saya sebenarnya sederhana saja. Sejarah apa? Bahwa sejarah Aceh itu harus kembali diangkat. Terutama sejarah sanad para ulama kita itu yang luar biasa. Jadi kita, karena juga kita sampaikan di pengajian dan di mana-mana, Aceh, katanya kita memang pernah mengekspor emas, mengekspor gas dan lain-lain kan. Ya, itu sudah habis walaupun ada tempat yang baru. Tapi Aceh ini dikenal dengan Serambi Mekahnya. Aceh ini dikenal dengan Islamnya. Jadi kalau berbicara keislaman itulah Aceh. Jadi Aceh itu tidak bisa dilepas dengan keacehannya, keislamannya, ulamanya, kiprah ulamanya. Jadi dengan ada tulisannya supaya kita kembali mengetahui jati diri keacehan kita. Jadi kalau mau misalnya Aceh katakan ingin berjalan jauh atau bagaimana, harus tahu dulu kiprah sejarah Aceh. Jadi orang-orang terdahulu dari masa Iskandar Muda misalnya sampai pada masa sekarang dan seterusnya, harus kita tarik garis. Ada sisi positifnya di mana dilanjutkan. Ada sisi kekurangannya di situ diperbaiki. Jadi kalau kita ingin maju ada tesa, antitesa, sintesa. Pada masa yang lalu mungkin kalau kita Indonesia ada orde lama Bung Karno, orde baru Pak Harto misalnya. Kemudian reformasi masa sekarang misalnya, dan seterusnya. Ini semua harus diberikan ruang semuanya. Tetapi ada pada masa yang lalu misalnya pada masa orde lama yang kurang bagus, berarti tidak dilanjutkan. Pada masa orde baru diperbaiki. Tapi kalau umpama pada masa orde baru semua yang orde lama dihapus, ini akan hilang sejarah. Nah kita untuk bangsa yang besar itu menghargai sejarahnya dan belajar dari sejarahnya. Kenapa Al-Quran 2/3 mungkin juga lebih, itu berisi kisah kan? Bagaimana indahnya kisah Nabi Yusuf. Bahkan kalau kita berada di hari Jumat misalnya, yaitu Ashabul Kahfi. Kan itu cerita Khadir jumpa dengan Nabi Musa. Kemudian karena ada pertanyaan kepada Nabi yang tidak bisa dijawab oleh orang terdahulu, Anil Ruh. Kemudian mengenai Ashabul Kahfi, pemuda yang tersesat dalam gua 309 tahun. Ini kan cerita sebenarnya. Cerita Maryam, cerita Nabi Musa. Banyak sekali cerita dalam Al-Quran. Tapi yang paling indah apa di surah Yusuf? Laqad kana fi qasasim ibrah li ulil albab. Jadi dalam cerita itu ada ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran. Jadi Aceh ke depan kalau ingin maju, pelajari sejarah Aceh. Pemimpin-pemimpin Aceh harus melek sejarah, harus mau kembali merawat budaya tersebut. Karena bukan hanya memperbaiki sejarah tersebut, tapi dengan memperbaiki sejarah, maka kita pun akan ada dalam ruang sejarah itu. Jadi kalau kita katakan Aceh ingin hebat seperti masa yang lalu, maka kembali sejarah itu dirawat kembali, diangkat kembali, dipelajari kembali, diajarkan kembali, supaya seluruh generasi kita ini punya jati diri keacehan. Mungkin itu yang Masya Allah, luar biasa betul. Kemudian Ustadz, kami ingin meminta kesediaan Ustadz
mungkin pesan, nasihat bagi kami, bagi santri-santri semuanya ataupun bagi sahabat-sahabat Almar Podcast yang menonton ini. Sebenarnya kenapa kita harus menulis, Ustaz? Nah, sebagai closing statement dari Kenapa podcast kita ini. harus menulis? Kenapa kita harus menulis? Ya, mungkin banyak para orang-orang yang para ahli lah sudah menjawab kalau kita menulis berarti kita akan dikenang, gitu, akan hidup lebih lama gitu. Buya Hamka juga seperti itu dan para ulama yang lain yang menulis. Tapi saya kalau tanya saya pribadi, kenapa harus menulis? Karena memang dengan kita menulis berarti itu juga kita berupaya untuk berupaya untuk menampilkan ataupun berupaya untuk mengenalkan apa yang ada dalam pikiran. Jadi mungkin orang ingin mengenal Nur Khalis Mukhtar, bagaimana pikirannya ataupun apa upaya yang dia lakukan. Mungkin dengan tulisan ini alhamdulillah ada orang yang kita kenal, tidak kita kenal, tapi sudah pernah membaca tulisan misalnya di tempat-tempat yang. Jadi ini juga upaya, mungkin media tulis bagus ataupun, tapi ada waktu tulisan harus terus kita. Bahkan kalau tulisan itu baik, itu juga bentuk dakwah kita. Ya mungkin nggak tahu kita mungkin dari tulisan tersebut akan menjadi amal jariah kita. Dengan satu tulisan kita mungkin menginspirasi orang lain sehingga menjadi lebih baik misalnya. Makanya kenapa menulis? Karena sebagaimana perintah untuk membaca, maka menulis juga tidak kurang pentingnya. Masya Allah, luar biasa. Kemudian Ustaz, yang terakhir boleh diberikan nasihat kepada kami, kepada santri-santri Ustaz, sedikit sebagai closing statement dari podcast kali ini. Dalam kitab-kitab sanad, memang para ulama kita itu, ulama baik di Masjidil Haram, umpama Syekh Said Muhammad Alawi Al-Maliki atau Syekh Hasan Mashhad misalnya, atau Syekh Maliki, selalu berpesan usikum bitaqwallah. Selalu itu yang paling utama. Yang paling utama. Ini kalau kalimat takwa sudah jamiah mencakup semuanya. Tapi kalau tanya saya pribadi bagaimana, apa pesan? Pesan saya satu saja. Apa satu? Membaca. Itu pesan. Jadi kita lihat buku, bagaimana kalau kita lihat buku itu seperti kita lihat yang menarik. Nah, itu yang mungkin saya coba pupuk, upayakan untuk anak-anak saya juga saya ajarkan untuk hobi membaca, walau apa yang mereka senangi dari bacaan. Jadi dengan membaca itu kita membuka ruang yang lain. Jadi membuka jendela dunia itu dengan membaca. Mungkin kita ingin mempelajari pelajaran si A, si B dengan membaca. Jadi membaca itu mungkin luas sekali. Tapi kalau ditanya membaca, sehingga saya kemana-mana saja pasti ada buku satu. Itu bahkan kalau ada satu buku Ustaz Rifki, mungkin saya menarik buku itu, belum mampu saya saya beli waktu itu saya tunggu. Pernah waktu di Al-Azhar dulu ada karangan namanya Imam Kausari, Syekh Muhammad Zahid Kausari. Saya suka dengan karangan beliau. Tapi saya lihat di harganya ketika itu berapa harganya, mungkin belum terjangkau. Saya tunggu bulan depannya, saya lihat buku itu masih ada. Alhamdulillah, syukur saya. Bulan depan saya waktu itu belum, kita mahasiswa kan? Oh belum ada. 3 bulan baru masih ada terpajang. Alhamdulillah, rezeki saya beli. Walaupun kadang-kadang tidak semua buku kita beli, tapi itu pesan daripada para ulama terdahulu. Jadi membaca buku, kitab, membaca itu investasi terbesar. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi inilah perjumpaan kita dengan Ustaz Dr. Nur Khalis Mukhtar, guru kita dan guru kami. Semoga dengan perbincangan kita dengan Ustaz tadi bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan wawasan bagi sahabat dan para pendengar podcast yang berbahagia. Tentu banyak sekali ya. Tadi beliau menyebutkan ulama-ulama, bahkan Abu, Tengku Ci yang mungkin jarang kita dengar sebelumnya di dalam karya-karya ataupun tidak terlalu terkenal ataupun bisa kita bilang low profile. Tapi banyak sekali ulama-ulama yang ternyata harus banyak kita kaji, harus banyak kita up ke media ataupun ke tulisan-tulisan, sehingga ini menjadi seperti yang Ustaz bilang tadi, menjadi sejarah yang akan dibaca oleh anak-anak kita dan generasi-generasi Aceh ke depan, karena bangsa yang hebat adalah bangsa yang
mengetahui ataupun mempelajari sejarahnya. Mungkin ini saja perjumpaan dengan Ustaz Nurkhalis Mukhtar. InsyaAllah jika beliau berkenan hadir dan beliau ada kesempatan, kita akan undang lagi dengan perbincangan-perbincangan yang lebih menarik tentunya. Dan kami atas nama Rifki Hidayatil sebagai moderator pada pagi yang berbahagia ini, kami mengucapkan terima kasih pada Ustaz atas kehadirannya Ustaz. Ada fursah sa'idah Ustaz. Fursah sa'idah jiddan. Ini merupakan kebanggaan, kehormatan dan kebahagiaan bagi kita semuanya bisa mengundang beliau dan mendapatkan banyak ilmu dan wawasan. Dan akhir kalam kami mengucapkan mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.